warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indira Pipit Miranti, SPD MSc. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Dan saya juga mengajar di program studi S1 Farmasi Stikes Ibnu Sina Aji Barang. Selain sebagai dosen, saya juga dipercaya memegang amanah sebagai Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Internal Stikes Ibnu Sina Aji Barang. Tugas tambahan ini turut mendukung dan memperkuat kontribusi saya dalam penjaminan mutu Tridharma, terutama di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya senantiasa menetapkan standar RPS mata kuliah yang saya ampu terkait CPL dan juga CPMK. Selain itu, saya juga menerapkan standar dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Awal mula mengajar, saya dimulai dari tahun 2017 dengan mengampu mata kuliah biologi farmasi di Prodi S1 Farmasi. Saya memperoleh jabatan fungsional sebagai asisten ahli itu di tahun 2022. Biologi farmasi merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi S1 Farmasi pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Selain biologi farmasi, saya juga mengampu mata kuliah mikrobiologi baik di program studi D3 Analis Farmasi Makanan dan juga di S1 Farmasi Stikes Ibnu Sina Aji Barang. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah biologi farmasi, saya menggunakan metode DIA yang merupakan singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan metode pembelajaran yang melalui pendekatan di mana materi atau konten pembelajaran itu disampaikan kepada mahasiswa secara langsung oleh pengajar atau instruktur, biasanya melalui ceramah atau dengan presentasi. Dalam metode ini, pengajar berperan aktif sebagai pemberi informasi dan mahasiswa berperan sebagai penerima informasi. Dengan kata lain, delivery biasanya dilakukan secara langsung, secara tatap muka ataupun secara tidak langsung atau online. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan meliputi 3 aspek, yaitu aspek sikap, di mana sikap itu menunjukkan pertanggungjawaban atau pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan, di mana menguasai konsep teoritis berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di kefarmasian, riset, dan pengembangan diri. Yang ketiga, keterampilan umum. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, kemudian berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data, kemudian membangun komunikasi dan kolaborasi untuk memberikan kontribusi positif dalam teamwork, serta melakukan evaluasi dan pengembangan diri. Dari capaian pembelajaran lulusan akan diturunkan menjadi 11 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengantar dan ruang lingkup biologi farmasi. Yang kedua, sampai dengan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan struktur pertumbuhan-tumbuhan, radix, kaulis, folium, flos, buah, dan juga semen. Itu meliputi morfologi, anatomi, dan juga fisiologi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan sistematika tumbuhan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep simplisia, penentuan tata nama simplisia, dan cara dari pembuatan simplisia. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan protoplasma, inti sel, sitoplasma, dan benda ergastik. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jaringan meristem, penyokong, dermal, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang nanti
terbagi ke dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai macam literatur sebagai berikut. Selain itu, menggunakan beberapa referensi jurnal yang mendukung sesuai dengan topik pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, yaitu aspek interaction, di mana interaction itu merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antar mahasiswa dengan dosen mencapai capaian pembelajaran. Adapun interaksi yang saya gunakan di dalam kelas yaitu menganut SCL, di mana mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan juga inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Dalam menjalankan mata kuliah ini, saya juga menggunakan suatu platform yaitu eKampus dan juga Google Classroom, di mana eKampus sendiri adalah platform digital yang menjadi tempat untuk mahasiswa dapat absen, mengunduh materi ataupun bahan ajar lain yang diperlukan. Termasuk juga untuk pengumpulan tugas individu maupun kelompok, saya masukkan di dalam Google Classroom. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan pada pembelajaran yang saya bawakan. Yang terakhir adalah assessment, di mana assessment sendiri itu merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan dari mahasiswa secara objektif. Dalam aspek ini ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur penilaian. Yang pertama, misalkan dalam teori aspek yang dinilai adalah ujian tengah semester sebanyak 35% dan ujian akhir semester itu 35% serta penugasan baik itu individu maupun kelompok itu 30% bobotnya dengan nilai batas lulusnya 75. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah biologi farmasi. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Berjumpa lagi sama saya ya di pertemuan ini. Sebelum masuk ke pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dari kita mulai berdoa kita bisa dilancarkan ya, bisa menyimak dengan baik dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Hadir semua? Hadir. Jangan lupa presensi di eKampus ya. Jadi nanti kalian bisa di eKampus bisa mendownload materi, video dan juga semua bahan ajar yang saya gunakan untuk pertemuan kali ini. Oke, ini adalah pertemuan yang berarti 9. Berarti sebelumnya adalah UTS ya. Sebelumnya lagi adalah topiknya apa? Ini. Oke, scientific masih ingat? Masih. Kita lihat sini dulu ya. Untuk scientific nih, siapa yang tahu scientific nih? Saya, Bu. Oke, Mbak Maria. Ya. Jadi untuk scientific name merupakan nama ilmiah, digunakan untuk mengidentifikasi spesies makhluk hidup, digunakan secara unik dan universal. Oke, good job. Tepuk tangan ya. Ini itu adalah kata nama ilmiah yang digunakan untuk spesifikasi dari spesies tertentu, gitu ya, yang dimana sifatnya universal. Terdiri dari bagian apa saja? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Sarah. Genus dan spesies. Genus dan spesies. Biasanya scientific ini terdiri dari 2 suku kata ya.
Kata pertama itu menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Oke, berarti ini masih ingatannya gitu ya. Oke, selanjutnya nanti untuk pertemuan kali ini kita masuk di topik simplisia. Ya, masuk di topik simplisia. Namun saya akan bacakan dulu untuk capaian pembelajaran pada hari ini, ya, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dari simplisia. Ya. Nanti untuk metode pembelajarannya sendiri nanti saya gunakan SCL atau Student Center Learning, yang artinya nanti mahasiswa mampu secara aktif, inovatif dan kreatif berinteraksi gitu. Ya, pokoknya mahasiswa itu sebagai subjeknya yang aktifnya di mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk pokok bahasannya sendiri nanti kita bahas tentang definisinya, jenis-jenis simplisia, kemudian penentuan nama simplisia dan juga proses pembuatan simplisia. Hanya saja nanti di sini untuk proses pembuatan simplisia saya menyiapkan video, ya, akan saya putar di sini secara langsung dan juga bisa kalian download atau lihat di e-kampus seperti itu. Sudah siap? Oh, oke. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata simplisia? Pernah. Apa itu simplisia? Ada yang menjawab? Oke, Mbak Hani. Jadi simplisia sendiri itu merupakan bahan alam yang digunakan sebagai bahan sediaan herbal untuk pengobatan, dan bentuknya itu dapat berbentuk segar maupun belum dikeringkan namun belum mengalami pengolahan yang lebih lanjut. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Hani. Simplisia itu adalah bahan alam. Yang dimaksud bahan alam di sini, ada yang tahu apa aja di dalamnya? Ada tumbuhan, ada hewan, ada mineral. Ya, jadi kadang ada orang yang mengira bahwa simplisia itu hanya berasal dari tumbuhan saja. Padahal enggak, ternyata ada juga yang berasal dari hewan dan juga mineral. Nah, di sini untuk pengelompokan simplisia sendiri itu nanti terbagi menjadi 3. Namun di sini ada yang ada aturan tersendiri terkait simplisia, di mana pengeringan yang dilakukan itu tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Ya. Jadi secara umum ketika membuat simplisia itu pengeringannya nggak boleh lebih dari 60. Kenapa seperti itu? Karena nanti bisa merusak dari kandungan dia nanti akan diambil. Kecuali simplisia yang memang sudah ada patokan, misalkan tanaman peach itu dia untuk sesi pengeringan untuk dijadikan simplisia itu misalkan 75 derajat Celcius, itu boleh. Tetapi secara umum itu adalah tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, tujuan dari simplisia ini adalah untuk pengobatan. Kita lanjut untuk jenis simplisia. Di sini simplisia itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah simplisia nabati. Kalau kita lihat dari nama simplisia nabati itu berasal dari apa? Dari tanaman. Apakah seluruh tanamannya? Seluruh bagian tumbuhannya? Ada yang ragu-ragu, ya. Bisa seluruh tumbuhan, seluruh bagian tumbuhan, atau hanya bagian tertentu saja. Gitu ya. Bagian-bagiannya apa saja? Ada akar, ada buah, bunga, biji. Ada juga satu eksudat. Eksudat itu adalah cairan di dalam sel yang keluar secara spontan. Atau kalau di sini kita lebih mengenalnya getah, gitu ya. Getah itu yang masuk dalam eksudat. Itu adalah bagian-bagian yang simplisia masuk ke dalam simplisia nabati. Ada juga untuk yang simplisia berupa hewan. Di sini
bisa hewan secara umum atau bagian atau zat yang ada dalam hewan tersebut. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang dari hewan? Minyak ikan kod, kemudian ada paus, ada madu gitu ya. Madu di sini adalah madu yang berasal dari hewan. Nah, di yang simplisia nabati sendiri itu ada juga madu, tapi madunya yang berasal dari ya. Beda. Kemudian untuk selanjutnya adalah simplisia mineral. Ini dia biasanya berasal dari bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau yang telah diolah dengan cara sederhana. Jadi boleh pengolahan, boleh melalui pengolahan, tapi pengolahannya masih sederhana. Contohnya ada serbuk seng, sulfur, tawas, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk di penentuan nama simplisia. Sebelumnya kita belajar tentang scientific name, itu sesuai dengan KITT kan ketentuannya amat sangat banyak ya. Ini dasarnya. Nah, simplisia itu pun juga ada ketentuannya. Namun tidak sebanyak kita scientific name. Yang pertama itu nama Latin simplisia ditetapkan dengan menyebut nama genus atau marga atau spesies atau jenisnya, diikuti dengan bagian yang digunakan sebagai paham ya di sini. Kemudian yang kedua, namun ketentuan di atas tidak berlaku lagi bagi simplisia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman. Berarti kalau misalkan tanaman itu lebih dari satu macam, ada 5, berarti nggak bisa dilakukan penamaan simplisia. Penamaan simplisia itu hanya untuk satu jenis tanaman. Boleh itu seluruh tanaman itu atau bagian-bagian dari tanaman. Bisa dipahami atau masih bingung? Ini penamaan simplisia kalau misalkan ada tumbuhan A, B, C, kan beda spesies, beda jenis ya. Itu nggak bisa kalau kita menentukan itu sebagai simplisia, karena itu sudah bercampur dengan jenis yang lain. Disebutnya apa? Impor. Kemudian nama lain simplisia hewani ditetapkan dengan menyebut nama Latin yang paling umum pada bagian simplisia. Berarti itu nanti langsung melihat dari scientific-nya. Kemudian nama Indonesia untuk semua jenis simplisia ditulis dengan menyebut nama daerah yang paling lazim. Bagian yang digunakan disebutkan setelah nama Latin simplisia tersebut. Ya, ini untuk penentuan namanya dan kita lihat di sini. Ada apa di situ? Bagian-bagian pada tanaman ya atau tumbuhan. Ada akar, batang dan lain sebagainya, dan ada seluruh bagian dari satu tanaman. Nah, di sampingnya ada nama simplisianya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah nama simplisia. Kalau yang digunakan adalah batang, berarti nama simplisianya kawis. Kalau akar yang digunakan kawis. Kalau keseluruhan satu bagian tumbuh, itu ya. Contohnya di sini ada nama Latin Curcuma santoriza. Kemudian bagian yang digunakan adalah limpang. Kemudian nama Indonesianya limpang temulawak. Nama simplisianya adalah Curcuma rhizoma, gitu ya. Selanjutnya kita akan ini berdiskusi ya. Ini diskusi dan kita sudah membentuk kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nanti dalam kelompok-kelompok ini itu akan melihat video, mereview
mencari point of view-nya. Yang penting itu apa sih yang disajikan dalam sebuah video yang akan saya berikan gitu. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Dan untuk masing-masing kelompok sudah memberi nama dan jawabnya. Nanti silakan ikut ditulis kelompoknya nama dan bisa langsung melihat dari video dan mengisi apa yang sudah diisi di kolom komentar sebagai permasalahan. Gitu ya. Oke. Apa itu simplisia? Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Oke, tadi sudah melihat videonya? Videonya menarik? Oke, kira-kira tadi point of view-nya apa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Saya lagi Bu. Oke, silakan Mbak Mari. Ya, jadi untuk ini dari video tersebut itu menjelaskan apa itu simplisia beserta tahapan pembuatan simplisia, terutama simplisia dan sirik. Oke, ini dari kelompok satu. Ada dari kelompok yang lain mungkin menambahkan? Oke, Ji. Yang dari kelompok dua silakan. Untuk inti dari video cara pembuatan simplisia itu dimulai dari pengumpulan, terus ada establasi bahasa, pencucian, terus kemudian perejaman, pengalingan, establasi kering, pemadahan, kemudian penyebaran. Oke, untuk pemaparan tadi sudah video dan juga kita sedikit pembahasan. Sudah ada pembahasan yang kita lakukan. Sekarang waktunya untuk diskusi. Untuk soal atau permasalahan sudah ada di lembar kerja mahasiswa. Sudah dapatkan ya? Sudah. Sekarang silakan untuk berdiskusi. Menyampaikan diskusi hasilnya dari kelompok siapa? Oke, kelompok 4 Mbak Hani ya, silakan Mbak Hani. Jadi untuk soal diskusinya ini yang pertama sebutkan keadaan di sekitar kalian yang dapat dijadikan sebagai simplisia. Dari kelompok kami itu memilih daun jambu biji dan daun sirsa. Daun biji dan sirsa ya. Oke. Untuk soal diskusi yang kedua itu dari jawaban pertanyaan di atas sebutkan kegunaan dari tanaman tersebut. Kegunaan dari daun jambu biji sendiri itu yang pertama dapat mengatasi diare dan meredakan peradangan. Lalu untuk kegunaan dari daun sirsa sendiri itu membantu mengontrol gula darah dan dapat menurunkan kolesterol. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, Mbak Kalista. Namanya Kalista dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, sebutkan tanaman di sekitar kalian yang dapat dijadikan simplisia. Yang pertama kunyit, jahe, temulawak, daun sirih, dan tepung kunci. Untuk soal yang kedua, dari jawaban pertanyaan di atas sebutkan kegunaan tanaman tersebut. Kunyit sebagai antiinflamasi, jahe untuk mual dan batuk, temulawak sebagai antiinflamasi, daun sirih sebagai antiseptik dan batuk, tepung kunci sebagai anti diare. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Dari penyampaian tadi baik itu dari kelompok 2 maupun dari kelompok 3 itu membuktikan bahwa simplisia itu keberadaannya ada di sekeliling kita. Dan simplisia itu bermanfaat, masing-masing memiliki fungsi untuk penyembuhan penyakit ataupun untuk menjaga daya tahan tubuh, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Mbak Salah. Saya dari kelompok 5. Kalau bedanya simplisia sama buddha bersih apa? Itu apa tuh? Oke, simplisia sama ilmu dapur. Ada yang kepikiran seperti itu juga nggak? Itu kan sama ya, itu sama. Kok bisa beda gitu? Kita lihat dulu dari 3 aspek ya. Yang pertama itu adalah definisi. Definisinya dulu itu sudah berbeda.
Kalau bumbu dapur adalah bumbu yang digunakan untuk menambah rasa, aroma, agar makanan itu menjadi enak. Ya. Nah, kalau simplicia definisinya adalah bahan alam yang digunakan untuk pengobatan. Jadi definisi sudah berbeda. Kemudian dari tujuannya tadi, satu untuk masakan, satu untuk pengobatan. Kemudian yang ketiga adalah dari perlakuan atau tahapan. Ketika kalian menggunakan bahan alam itu untuk bumbu, kan kalian nggak ada tahapan atau harus di sekian atau dikeringkan sekian dari kan nggak ada. Berarti langsung taruh di dapur kan gitu. Ya, mungkin ada yang dikeringkan, tapi dikeringkan juga tidak memperhatikan teknik-tekniknya seperti apa gitu. Sedangkan kalau simplicia itu kan tadi harus melewati 8 tahap tadi, dari muasal yang pengumpulan bahan sampai dengan penyimpanan gitu. Ada tahapan yang memang tidak harus melalui tahapan itu. Itu bedanya bumbu dapur sama simplicia. Gitu ya. Oke, mungkin untuk lebih meyakinkan, apakah kalian sudah merangkum semua yang tadi saya sampaikan? Kita lakukan refleksi lah ya. Tenang aja, nggak usah tegang, nggak usah takut. Mungkin ada dari kalian untuk bisa menyampaikan apa sih garis besar dari materi yang sudah kita lakukan? Oke, Mas Nando? Jadi materi tentang simplicia disimpulkan simplicia itu yaitu bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan. Simplicia tidak berbeda dengan prosesius. Yang kedua adalah jenis-jenis simplicia, itu ada 3, yaitu hewani, nabati, dan mineral. Oke, tadi pengertian simplicia sendiri ya, merupakan bahan alam yang dilakukan pengeringan dengan suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius ya. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu ada 3, simplicia hewani, nabati, dan mineral. Oke, sampai sini bisa menanggung ya? Bisa materi yang tadi saya sampaikan? Oke, bisa membuat rangkuman nanti sebagai tugas dan bisa dikumpulkan. Oke, mungkin hanya itu saja. Ada yang masih belum absen? Oke, nanti ada juga sumber-sumber yang bisa kalian lihat untuk bahan dari materi hari ini. Nih ya, nanti bisa kalian lihat di e-kampus. Dan terima kasih ya saya ucapkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan dan tetap sehat selalu. Jangan lupa tugasnya merangkum materi yang tadi sudah kita lakukan. Gitu? Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.